Halo para bosku, saya Yedija Agung Saksana. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Vivo Y17s yang rilis di bulan September 2023. HP entry level tahun lalu yang harga bekasnya sudah turun di 1,2 juta untuk varian internal 64GB dengan RAM 4GB. Apakah Vivo Y17s worth it untuk dibeli di tahun 2024? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Vivo Y17s memiliki berat 186 gram dan masih menggunakan material polikarbonat atau plastik dengan 2,5D dynamic design, sebutan dari Vivo. Dan bodinya menggunakan teknologi crystalline matte serta bertekstur frosted yang membuat lebih tahan goresan dan juga sidik jari. Menurut saya, desain Vivo Y17s ini memberikan look mewah dan elegan, apalagi warna forest green yang saya bawa ini. Balik lagi ke selera ya bosku. Dan untuk feel genggamannya sendiri tergolong nyaman karena memiliki bodi yang mengotak dan tidak terlalu licin di tangan. Dan Vivo Y17s memiliki sertifikasi IP rating 54 yang tahan dengan cipratan air maupun debu. Tapi belum bisa untuk berenang ya bosku. Pindah di layarnya, Vivo Y17s masih menggunakan desain layar water drop screen atau notch. Cukup disayangkan sekali ya bosku. Dan masih menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi XD+, screen to body ratio 83,8%. Dan surprisingly, kecerdasan maksimal Vivo Y17s mencapai 840 nits dengan sunlight screen, sebutan dari Vivo. Serta memiliki refresh rate 90Hz yang sayangnya pengaturannya secara otomatis sesuai dengan penggunaan. Sangat disayangkan sekali ya bosku. Menurut saya kualitas layarnya tergolong oke di kelasnya dan sangat terang di kelas harganya untuk memakan di bawah sinar matahari. Namun sayangnya refresh rate 90Hz diatur secara otomatis. Vivo Y17s yang saya bawa ini berjalan di Android 13 dengan user interface Vantage OS 13. Menurut saya user interface-nya cukup simpel dan easy to use ya bosku. Dan Vivo Y17s dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm dengan GPU Mali G52 MC2. Menurut saya apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, serta pemakaian ringan lainnya, tergolong lancar ya bosku. Dan untuk pemakaian game seperti game Mobile Legends bisa berjalan di settingan maksimal frame rate tinggi dengan grafis ultra. Dan untuk game PUBG Mobile sendiri bisa berjalan di settingan maksimal grafis XD dengan frame rate high. Menurut saya dengan settingan tersebut masih berjalan lancar ya bosku, karena Vivo Y17s disertai dengan multi turbo versi 5.5 dan Ultra Game Mode yang berguna sebagai booster untuk meningkatkan pengalaman dan mengoptimalkan performa dalam bermain game. Vivo Y17s yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 64GB dengan RAM 4GB. Menurut saya varian yang sangat minim ya bosku untuk dipakai jangka panjang, dan disarankan ambil varian internal 128GB saja ya bosku apabila ada budgetnya. Dan Vivo Y17s juga bisa menambah virtual RAM sebesar 4GB. Dan apabila internal 64GB belum cukup, maka Vivo Y17s bisa menambah memori eksternal tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Vivo Y17s sudah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera belakang Vivo Y17s memiliki dua lensa, yaitu lensa utama dengan resolusi 50MP dengan aperture 1,8 dan terdapat PDAF, dan lensa kedua sebagai lensa bokeh dengan resolusi 2MP dengan aperture 2,4 dan dilengkapi lampu flash. Dan Vivo Y17s bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Pindah di kamera depan Vivo Y17s memiliki resolusi sebesar 8MP dan aperture 2,0. Dan kamera depan Vivo Y17s juga bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps.
merekam video menggunakan Vivo Y17s di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri kualitas videonya dan bisa dengarkan sendiri suara mic-nya. Ini di Taman Banjarsari ya bosku, di Solo. Oke, pindah di kamera depan menggunakan Vivo Y17s di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri kualitas videonya dan dengarkan sendiri suara mic-nya. Pindah di speakernya, Vivo Y17s masih menggunakan mono speaker dan masih memiliki headphone jack 3,5 mm. Menurut saya ada peningkatan dari Vivo sebelumnya, meskipun tidak signifikan. Kualitas suara yang dikeluarkan kenceng, cenderung ke treble, dan cukup clarity. Bosku bisa dengarkan dengan earphone untuk detailnya, dan bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Vivo Y17s memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint, yang penempatannya menyatu dengan tombol power, dan untuk kecepatan bacanya sendiri tergolong cepat dan akurat. Dan Vivo Y17s juga memiliki pengamanan kunci berupa face unlock, yang kecepatan bacanya sendiri cepat dan responsif. Vivo Y17s memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan dibekali charger bawaan fast charging 15 watt saja. Mantap sih ini, serta sudah menggunakan USB Type-C. Dan untuk pengisian daya dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 90 menit. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri tergolong awet ya bosku, apabila dipakai pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, hanya bisa bertahan kurang lebih 8 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Vivo Y17s layak dibeli di tahun 2024? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari layar yang lega dan sangat terang untuk pemakaian outdoor, refresh rate 90Hz, meskipun dengan settingan otomatis, desain yang mewah, balik lagi ke selera bosku, sertifikasi EPI rating 54 yang tahan cipratan air dan debu, kamera yang cukup oke di kelas harganya, kualitas speaker yang cukup oke di kelas harganya juga, meskipun masih mono speaker, baterai yang awet, dengan charger bawaan fast charging 15 watt, USB Type-C, serta pemakaian ringan lainnya, dan sesekali untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, serta memiliki budget 1,2 juta saja, maka Vivo Y17s layak dibeli. Ingat dengan harga bekas 1,2 juta, sudah mendapat varian RAM 4GB dengan internal 64GB. Tetapi apabila bosku mencari desain layar punch-hole, fitur NFC, stereo speaker, serta internal dan RAM yang lebih besar, dan chipset yang kenceng untuk pemakaian game berat, maka Vivo Y17s tidak layak dibeli. Sehingga bosku bisa mencari opsi lain dengan menyesuaikan budget serta kebutuhan ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya bosku. Terima kasih.